Oke, tenang-tenang. Ini bukan outline ya, tapi ini gue lagi buat guideline. Guideline mau buat burst fit. Hai, hai, hai. Halo teman-teman. Apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara. Oke, balik lagi bersama gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Di channel kesayangan tukang cukur dan customernya tukang cukur. Siapa coba? Ya, channel Dedi King Cats. Dan kali ini gue bakal tunjukin ke kalian langkah-langkah atau step by step gimana cara gue potong bersuit. Nah, teman-teman, seperti yang udah kalian perhatikan adalah rambut customer gue kali ini memang udah diwarnain. Dan memang gue sendiri yang mewarnain, warnanya ada warna merah dan orange gue padu padankan sehingga ada gradasinya di situ. Tapi di sini gue nggak mau bahas warnanya, tapi gue bakal bahas potongan burst fade-nya. Nah, untuk bagian atas udah gue potong, itu pun sedikit aja teman-teman. Makanya gue nggak usah terlalu jelasin gimana cara gue potong bagian atasnya ya. Yang pasti atasnya itu nggak banyak berubah dan hanya gue potong sedikit aja. Setelah gue potong pakai teknik blending tadi dan langsung gue keringin teman-teman. Setelah gue keringin, lalu siap akan gue buat burst fade di bagian kiri dan kanannya teman-teman. Oke. Buat kalian yang belum tahu burst fade itu apa, burst fade, nah burst sendiri itu artinya adalah ledakan ya teman-teman ya, atau letusan. Nah, kalian bisa bayangin pola letusan itu seperti apa. Nah, seperti setengah lingkaran. Nah, dan nanti dibuat memudar dengan fade-nya itu. Nah, makanya fade yang gue buat kali ini disebut burst fade ya teman-teman ya. Oke, langsung aja gimana sih cara gue melakukannya. Nah, pertama ini teman-teman, gue mulai dengan guard nomor 4 untuk ngurangin ketebalan rambut bagian atas dan rambut bukan rambut bagian atas, rambut bagian samping dan belakang. Ini untuk meringankan supaya nggak terlalu tebal. Dan berikutnya pun nanti akan step by step fade-nya ya teman-teman. Dan tentunya gua buat burst fade kali ini. Oke, masih pakai guard nomor 4 untuk mengurangi volume, untuk mengurangi rambut bagian kiri, kanan, dan belakangnya. Tentu dengan menyesuaikan apa yang akan kita buat nanti, yaitu fade yang menyerupai ledakan. Makanya disebut burst fade. Nah, jadi kenapa gue bilang kayak gitu, karena sebelum gue ngisi suara ini gue sempat searching dulu teman-teman di Google, apa sih burst fade, artinya apa sih burst fade. Burst fade yaitu kalau diartiin secara harfiah ya semacam letusan. Nah, itu kan polanya kayak setengah lingkaran. Nah, kayak yang gue buat kali ini guideline. Di awal tadi kan gue bilang ini bukan outline ya, tapi ini guideline. Bayangin kalau ini outline pasti nggak pantas lah ya. Masa iya di atas telinga dibuat garis kayak gitu. Oke, jadi ini adalah guideline, di mana guideline ini adalah panduan atau garis pandu. Jadi tulisannya guideline ya teman-teman, atau garis pandu. Gua memulai fade-nya yaitu burst fade kali ini. Jadi gua buat langsung melengkung kayak gitu teman-teman, dan dihabiskan di lingkaran telinga. Nah, jadi patokannya dari telinga nih teman-teman. Jadi ngikutin aja pola telinga atau airline garis telinga itu dibuat guideline. Terus lanjut, setelah gua abisin di bawah guideline pakai trimmer. Nah, kali ini gua pakai guard nomor 1. Nah, melengkung kayak gitu seperti letusan. Jadi pakai guard nomor 1 kali ini, ngikutin juga guideline polanya untuk bikin garis berikutnya. Nah, jadi di situ ada 2 garis ya teman-teman ya. Pertama guideline yang dibuat di awal tadi, dan kedua middle line atau garis tengah. Nah, nggak jauh beda pokoknya kayak prinsip-prinsip sebelumnya, yaitu buat fade gimana sih? Buat fade adalah buat garis, ilangin garis. Nah, saat garis itu hilang, maka terciptalah gradasi. Nah, kali ini gua sedang menghilangkan
garis yang di awal gue buat tadi teman-teman. Nah kalian bisa perhatiin sudah mulai memudar garis yang dibuat di awal tadi yang pakai trimmer persis di atas telinga dan ngebentuk pola letusan. Makanya fade kali ini gue sebut burst fade. Nah itu hasil dari searching gue di Google ya teman-teman ya. Oke, garisnya sudah hilang yang awal. Nah sekarang tinggal garis kedua yang pakai apa? Yang pakai guard nomor 1. Nah gampang kan teman-teman, simple ya. Jadi buat garis, ilangin garis. Pas buat garis itu pakai leveringnya close. Nah pas ngilanginnya pakai levering open. Pokoknya kita fokusnya ke garis aja untuk ngilangin garis tersebut. Kalau tadi bikinnya pakai levering close, berarti ngilanginnya pakai levering open. Oke, sepakat? Simple ya. Tetap fokusnya di garis dan kita pakai sudut blade clippernya teman-teman. Kalau kalian tahu, kalau kalian perhatiin ada pisau cukur di situ, pisau clippernya. Nah gue pakainya pas ngilangin garis itu pakai sudut dari blade tersebut atau pisau clippernya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham. Pokoknya kalau nggak paham tulisin aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Nah gue pengen ngucapin terima kasih banyak, terima kasih banget nih buat teman-teman yang masih stay sampai di menit ini, sampai di detik ini. Terutama buat teman-teman yang baru gabung di video gua atau di channel gua kali ini. Mungkin video gua mampir di beranda YouTube kalian dan kebetulan dia klik dan kalian nonton sampai di menit ini. Pokoknya makasih ya, lo masih support channel ini, lo masih support video-video gua. Nah mudah-mudahan di video-video ini kita bisa jadiin ini sebagai wadah kita untuk mengupgrade skill, untuk mengupgrade keahlian. Supaya apa? Supaya kita lebih tahu lagi gimana keterampilan mencukur ini teman-teman. Oke, tadi kan udah gue mulai dari sisi sebelah kanan, otomatis sisi sebelah kiri pun langkah-langkah atau step by stepnya sama ya teman-teman ya. Jadi buat garis, ilangin garis. Pas ngilangin garis itu fokusnya sama garis. Fokus dengan sudut blade untuk ngilangin garis tersebut. Oke, waktu bikin garis itu leveringnya close. Pas ngilangin garis itu leveringnya open. Ingat teman-teman, ini adalah cara gua men-share apa sih langkah-langkah atau step by step gua dalam mencukur ya teman-teman. Jangan beranggapan ini adalah mengajari, jangan beranggapan ini adalah menggurui. Enggak banget, enggak sama sekali. Gue hanya coba sharing. Gue berharap memang ini lo bisa ambil bagus-bagusnya aja, nggak usah tiru jelek-jeleknya juga. Jadi lo simak terus lo perhatiin, barangkali ada yang bisa, ada ilmu yang bisa lo ambil, ada ilmu yang bisa gue ambil juga. Makanya gue ngajak teman-teman untuk berinteraksi di kolom komentar atau hanya sekedar like aja. Supaya apa? Supaya ini bisa jadi wadah kita sebagai tukang cukur. Tentu nggak hanya tukang cukur, ini pun bisa meluas ke masyarakat luas juga yang cari referensi gaya rambut. Jadi kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar tentang apapun yang berhubungan dengan mencukur atau apapun yang berhubungan dengan rambut. Nah, nanti kita bisa berinteraksi di situ dan kita bisa saling tukar ilmu. Kalian bisa kasih saran gua, kalian bisa kritik gua sehingga kita sama-sama bertumbuh. Bukan begitu, teman-teman? Oke, next teman-teman. Burst fade-nya sudah jadi dong, kanan dan kiri. Nah, kali ini gue tinggal detailing aja. Nah, gue buat outline supaya lebih tegas di area tapernya, di area tempelnya maksudnya. Jadi supaya lebih tegas dan betul-betul burstnya itu ya betul-betul burst seperti letupan, seperti ledakan ya teman-teman ya. Jadi memudar ngikutin airline atau garis telinga. Jadi yang kalian lihat di awal tadi ya bukan ya nggak kayak gitu dong. Kalau memang dibuat kayak gitu aneh banget ya kak. Jadi
Mungkin nanti bakal gua kasih sentuhan-sentuhan line bagian belakangnya untuk supaya lebih tegas, lebih bad boy lagi, karena potongan ini memang bisa mengesankan bagi yang punya modelnya itu lebih manly, lebih nggak formal ya. Jadi nggak formal. Jadi ini model nggak disaranin buat kalian yang punya aktivitas untuk tuntutan gaya rambut yang rapi. Dan ini ini akan lebih terlihat maco, akan terlihat lebih bad boy. Ini saran untuk kalian yang lagi cari referensi gaya rambut yang bosen dengan gaya rambut yang gitu-gitu aja. Kalian bisa coba burst fade. Tentu line-nya gue pengen coba sih garis ini nggak sama kayak yang ada di internet yang ada di Instagram mungkin. Jadi ini adalah karangan gue sendiri, mudah-mudahan dapat tampak lebih tegas lagi, tampak lebih bad boy lagi ya teman-teman ya. Oke, udahlah ya langkah-langkah atau step by stepnya teman-teman. Gue pengen kasih info ke kalian. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut soal gua di mana sekarang, itu ada linknya, nanti ada ditaruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini, berfit dari Dedi Kingkat. Dan sampai di sini gua bakalan pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gua tunggu pertanyaan kalian dan saran kritik juga di kolom komentar.